Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jagot Bangun Channel. Kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang perhitungan naga hari, yang memang boleh dikatakan ini adalah satu pelengkap ya untuk biasanya para botoh ya. Terkadang kalau untuk para penghobi ini jarang menyukai hal-hal seperti ini ya, jarang sekali memegang yang namanya hal-hal perhitungan seperti ini. Dan untuk masalah suka atau tidaknya para penggemar ataupun penghobi ayam, itu sah-sah saja ya, silakan, itu hak Anda, dan saya tidak bisa memaksakan Anda untuk mempercayai ataupun untuk memegang penuh mitos seperti ini. Oh ya teman-teman, saya beritahukan juga ya bahwasanya tentang masalah naga hari ini bukan berarti untuk masalah hoki ya, tapi untuk keselamatan ayam. Nanti akan saya jelaskan lebih gamblang ya di akhir konten ini tentang masalah naga hari ini ya. Oke, dan untuk lebih mempersingkat waktu, saya harapkan sudah kiranya Anda memberikan subscribe, like, komen, dan share-nya di Jago Tangguh Channel, dan juga tekan tombol notifikasi agar supaya Anda jangan ketinggalan informasi-informasi terbaru, dan jangan skip video ini agar supaya Anda jangan sampai gagal paham. Oke, kita langsung kembali, yuk kita mulai. Oke teman-teman, kita sudah berada di bagan neptu hari dan neptu pasaran ya, untuk menentukan di mana letak naga hari ya. Jadi dengan menggabungkan neptu hari dan neptu pasaran, kita akan bisa menentukan arah mata angin mana naga hari itu berada. Oke, kita akan lihat, dan tentunya teman-teman juga sudah banyak mengerti tentang perhitungan seperti ini ya, tapi saya ini hanya mengingatkan saja ya agar supaya Anda jangan sampai lupa ya. Neptu hari Minggu itu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9 ya. Dan untuk hari pasarannya yaitu Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, dan Wage 4. Nah itu teman-teman hari pasaran yang akan kita gabungkan untuk menentukan letak dari naga hari. Oke teman-teman, kita sudah berada di bagan naga hari ya, yang sudah saya sediakan dan sudah saya tulis untuk Anda bisa mempelajari lebih dalam, dan juga arah mata angin ya, 4 penjuru dan sudut mata anginnya. Dan kita akan memulainya dengan membahas dari letak naga hari ya. Oke, kita mulai saja. Naga hari berada di timur laut ya, itu di angka 7, 12, dan 17. Saya contohkan satu saja dulu, yaitu di angka 7 ya. Di angka 7 ini jatuhnya pada hari Senin Wage ya. Nah saya contohkan, jadi hari Senin itu 3, Wage itu 4 hari pasarannya, dan jumlahnya 7, itu berada di timur laut ya. Semuanya juga sama ya, jadi bisa Anda pelajari lebih jauh dan lebih dalam agar supaya lebih mengerti bahwasanya kalau misalkan barat laut itu di angka 8 dan 13, barat daya di angka 9 dan 14, tenggara di angka 10 dan 15, timur di 11, 16, dan 18. Nah ini Anda pelajari lebih jauh ya, lebih mengerti, dan saya yakin Anda semuanya bisa ya. Dan saya contohkan dengan arah mata angin ya, jadi agar supaya lebih mengerti agar Anda bisa memahami di mana Anda meletakkan ayam-ayam Anda dengan melalui perhitungan dari penggabungan neptu hari dan pekan dan menghasilkan naga hari. Dan ini kita gunakan naga hari itu untuk kita bisa meletakkan atau memposisikan ayam kita pada saat diarenakan. Nah saya contohkan, nah ini misalkan di timur laut ya, nah ini timur laut ya, nah timur laut, dan jatuhnya pada contoh
tadi di angka 7 Senen Wage. Nah, Senen Wage itu harus berada di timur laut ya, di pojok sini nih. Nah, ini. Nah, ini naga harinya udah ada berada di sini nih. Naga hari udah ada berada di sini. Jadi Anda jangan meletakkan di sembarang posisi ya, seperti timur, tenggara dan lain sebagainya, terkecuali hanya di timur laut ya. Nah, saya ingatkan kembali dan saya pertegas. Jadi untuk melepaskan ayam pada saat diarenakan di hari Senin Wage itu berada di timur laut ya, di sini nih. Posisinya itu menyilang ya. Contoh kalau misalkan teman-teman harusnya di Senin Wage itu di timur laut, tapi teman-teman meletakkan di selain posisi timur laut seperti di sini ataupun di sini ya, ini adalah salah ya. Jadi kalau misalkan kepala naga ada di sini, kita ada di sini, kita pasti dimakan naga ini. Nah itu contohnya. Sama seperti ini juga teman-teman. Jadi misalkan mana ya, nah 14 nih, kita contohkan satu lagi ya. Ini berada di hari Rebo Pon ya. Jadi Rebo itu 7, Pon itu 7, jadi 14 ya. Nah kita berada naga hari itu berada di posisi barat daya di sini. Nah kepala naga di sini. Nah ini adalah mangsa naga. Jadi kalau misalkan dia mangsa naga lari ke sini dan kepala naga di sini, dia akan termakan. Nah itu teman-teman. Jadi pada hari Rabu Pon kita menentukan posisi kita di barat daya sini ya. Jadi naga harinya di sini. Jadi kita akan selamat. Ayam kita juga akan selamat. Nah, itu teman-teman. Saya perjelas lagi bahwasanya naga hari adalah untuk keselamatan kita ya. Jadi bukan untuk masalah hoki. Kalau masalah hoki kita lain lagi. Nanti kita bahas setelah kita membahas tentang naga hari. Nah, oke teman-teman, agar supaya Anda lebih bisa mengetahui dan lebih bisa mempelajarinya, pelajarilah agar lebih memahami dan mengetahui. Nah, ini sebuah ilmu ya, dan ini memang boleh dikatakan warisan dari para leluhur kita untuk kita bisa memelihara ataupun menjaganya ya, juga melestarikannya lebih membudaya lagi. Oke teman-teman, itu tadi adalah tentang cara menentukan naga hari ya. Jadi untuk naga hari bukan berarti fungsinya adalah untuk mencari hoki, bukan seperti itu, tapi untuk keselamatan ya, keselamatan untuk ayam agar supaya pada saat di arena mendapatkan hal-hal yang buruk. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau untuk tentang masalah hoki itu di luar jalur ya. Ayam adalah sebuah objek penyampaian dan kalah menangnya kembali kepada sang pemilik. Nah, kembali kepada sang perawat. Kemenangan bukan berarti hal yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Jadi segala sesuatunya itu membutuhkan persiapan yang matang, dan persiapan yang matang itu kembali ke kita sebagai perawat untuk bisa bagaimana melakukan perawatan yang lebih baik. Jadi dengan persiapan yang matang tidak menutup kemungkinan bahwasanya yang namanya hoki ikut berpihak pada kita. Nah itu teman-teman, jadi hasil mahakarya kita yang akan dipertandingkan ya, mana yang lebih baik. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada yang namanya kebetulan. Nah itu, agar ini menjadi satu motivasi bagi Anda agar supaya lebih maju dan lebih memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam merawat ayam, agar supaya ayam kita menjadi ayam yang mempunyai persiapan yang matang untuk menggapai apa yang namanya kemenangan. Nah itu teman-teman, jadi tidak gampang ya. Jadi untuk sebagai
penghobi, terus perawat, dan juga pembotoh. Nah, ini masing-masing mempunyai peranan masing-masing ya. Nanti kita bahas lagi lebih jauh di konten yang selanjutnya tentang apa sih sebenarnya perawat, pembotoh, dan penghobi itu bagaimana tentang di perayaman. Nah, untuk itu semoga ini menjadi satu pengetahuan yang lebih baik agar supaya jangan terlalu condong kepada sebuah mitos, karena mitos hanya sebuah pelengkap. Jadi mitos itu akan bekerja bila mana rawatan dan kondisi ayam itu baik dan benar. Nah, ini teman-teman. Jadi ini satu patokan ya, agar supaya teman-teman jangan sampai salah mengartikan ya. Nah, itu. Oke. Semoga ini menjadi satu patokan ataupun ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi untuk Anda dalam merawat dan mempersiapkan ayam-ayam Anda lebih tangguh lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu kesempatan yang sama, dan salam satu hobi. Terima kasih, dadah.